Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua sehat ya. Teman-teman, kali ini saya akan bicara soal politik ya. Jadi politik sebenarnya bagi saya hal yang biasa-biasa saja ya teman-teman, nggak perlu terlalu apa ya, tegang-tegangan ya. Tapi memang politik itu ya penuh dengan intrik. Namanya juga politik penuh dengan intrik, kepentingan, dan sebagainya, ya itu politik teman-teman. Tapi saya mau bahas mengenai perkembangan yang beberapa tahun terakhir rame, ya, atau beberapa bulan terakhir sebelum pemilu juga rame. Ini mengenai pembenci Gibran, ya. Pembenci wakil presiden kita sudah mulai, sekarang sudah mulai apa ya, bingung dia harus cari jalan gimana lagi nih untuk eh, menumbangkan Gibran. Gibran ini ya teman-teman, saya sering bikin video tentang Gibran. Dia tuh memiliki karakter yang kuat. Kalau saya ambil istilah ya, ibarat ranting. Gibran ini adalah ranting dari tumbuh-tumbuhan yang lentur, yang tidak mudah dipatahkan. Ya, dia kuat sekali Gibran ini rantingnya. Kalau ibarat ranting. Jadi ranting ada dua jenis ya teman-teman. Kalau kita patahkan gini langsung patah, tapi Gibran tuh sebuah ranting yang kalau dipatahkan sampai melengkung 180 derajat pun Gibran nggak akan patah. Itulah Gibran, anak muda yang hari ini sebagai wakil presiden. Kita harus berpikir benar-benar real ya teman-teman. Gibran adalah anak muda Indonesia yang hebat. Kalau nggak hebat, dia nggak bisa melalui ini semua teman-teman. Dia memang sudah diuji ya, sudah diuji oleh alam. Dia menjadi anak presiden 2 periode, menjadi anak wali kota 2 periode, menjadi anak gubernur hampir 1 periode. Dia sehari-harinya sudah melihat ya cara kerja birokrasi, itu yang para pembencinya nggak sadar. Bahwa Gibran itu sudah belajar bertahun-tahun, ya sudah belajar bertahun-tahun. Nah, pembencinya ini nggak sadar bahwa Gibran itu lebih unggul dari pembencinya. Gibran ini lebih unggul teman-teman dari pembencinya. Tapi dia nggak pamer, dia nggak ria, dia nggak sombong, dia nggak menunjukkan bahwa dia itu lebih hebat dari pembencinya. Ya, terbukti kan hari ini Gibran menjadi wakil presiden, itu adalah salah satu kehebatan Gibran atas ketetapan dari Tuhan, ya, dari Allah. Ya, Allah itu sudah memilih Gibran sebagai wakil presiden. Tapi para loser ini, ya, para pecundang-pecundangnya nggak terima. Karena kesombongan para pembencinya ini ya, pembenci-pembenci Gibran itu nggak terima bahwa Gibran jadi wakil presiden. Bahkan hari ini pun ada orang yang kesombongannya nggak habis-habis ya. Di dalam dirinya penuh dengan kebencian-kebencian, akhirnya hidupnya penuh dengan iri dan kebencian. Dan itu membawa-bawa atas nama rakyat lagi, yaitu jadi pecundang-pecundang ini atau pembenci-pembenci ini yang nggak sadar-sadar ya, dia seharusnya malu ya, bahwa dia itu jauh di bawah Gibran. Gibran ini umurnya masih muda teman-teman, di bawah 40 tahun, tapi dia hari ini adalah wakil presiden dan dia sudah menunjukkan perkembangannya. Dia cakap, dia tenang, dia balance, seimbang, emosinya bisa dijaga, nggak meledak-meledak, ya, nggak emosional. Jarang sekali ya anak di bawah 40 tahun balance seperti Gibran. Dia menghadiri rapat juga tetap balance, menghadiri undangan-undangan peresmian apapun dia balance,
dia berpidato juga tanpa teks belen, ya, dia mulai belajar dan berkembang hari ini. Akhirnya para pembencinya pada frustasi, pada menahan malu, tapi dia tidak mau menunjukkan bahwa dirinya malu. Ya, akhirnya dia tetap aja mengobarkan kebencian-kebencian, padahal dia itu di bawah Gibran jauh kualitasnya. Ya, sebagai orang yang meneliti kehidupan berpuluh-puluh tahun, teman-teman, sebenarnya mudah sekali untuk melihat karakter Gibran. Gibran ini adalah anak salah satu yang memiliki karakter kuat sekali, ya. Saya ibaratkan tadi seperti batang yang tidak mudah patah atau luntur, sulit sekali dikalahkan, teman-teman. Ya, semua itu memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi pembencinya ya selamat aja hidup dengan kebencian, ya. Orang yang hidup dengan kebencian dia tidak akan pernah maju, teman-teman. Itu aja, teman-teman, ya. Jadi kita harus berpikir yang realistis, tidak provokasi, ya, memandang sesuatu dengan progresif, jangan statik. Jadi dunia ini adalah dinamis, progresif, apalagi di zaman teknologi hari ini. Ya, jadi para pembenci Gibran, kenapa nggak sadar-sadar? Itu pertanyaannya. Apa kamu merasa dirimu lebih hebat? Padahal dirimu tuh jauh di bawah Gibran. Terima kasih teman-teman sudah nonton, ya. Ini sekedar pandangan saja, ya. Kalau cocok ya kebetulan saja, nggak cocok juga ya mungkin kebetulan saja, ya. Ini pandangan sebagai masyarakat biasa yang sudah banyak menyaksikan jenis-jenis kehidupan, ya, dan karakter-karakter manusia yang kadang-kadang penuh dengan cover, ya, penuh dengan kemunafikan. Jadi ya hidup ini adalah pilihan, tinggal mau milih jalan yang mana, jalan kebencian atau jalan kasih sayang, ya, jalan statik atau jalan dinamis, ingin stay di tempat atau ingin maju, itu pilihan, teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.